Oke, jadi temanya malam hari ini apa? Tema kita malam hari ini Bahas teknikal lah, Bang. Gimana caranya buat metode lah, Bang. Metode trading gitu. Cara buat metode gitu. Cara buat metodenya gimana Ini gitu. pertanyaan ini sudah Bang list dari tadi berarti ya? Kayaknya ya. Nggak ada pertanyaan yang lain apa? Selain metode, selain teknikal gitu. Itu aja Bang yang mau gue tanyakan tuh. Apa? Soal bahas metode tadi gitu kan. Oke. Cara buat metodenya gimana kan. Analisanya tuh berapa lama gitu Bang. Maksudku tuh gitu aja. Berapa lama cara Berapa buat lama metode? cara buat metode gitu. Membangun meriset Bang. Dari mulai riset sampai jadi itulah. Jadi apa? Jadi metode. Agak ini aku kalau ngobrolin metode ini gimana ya? Nggak habis-habis. Pasti pro kontra gitu nah. Jalan satu-satunya kalau bicara metode ini adalah pembuktian sebenarnya. Pembuktian dan pengujian. Karena kalau kita ngobrol metode, kalau kita lihat itu di media-media sosial banyak itu, mau di TikTok atau YouTube, ya kan? Iya. Ada banyak orang yang bicara metode. Aku ada kesimpulan kalau kita bicara metode ya. Hampir semua trader retail Iya. yang dicari itu kan bagaimana caranya dapat menentukan limit jual, limit beli. Dengan seperti itu arah otomatis sudah dapat, ya kan gitu. Benar. Nah, contoh misalkan limit sell di 2000. Iya. 2000. Otomatis di 2000 akan terjadi penurunan. Benar. Sudah dapat nih kepalanya. Maka kita kejar take profit. Jadi kayak penurunannya sampai mana gitu. Berarti kalau dalam satu hari kita sudah dapat penurunan kemana, maka kita dapat harga terendah dalam satu hari. Dalam satu hari. Situ juga kita udah dapat zona buy. Karena daripada kita ambil semua setiap sesi, akhirnya kita buy sell, belakangnya bye biasanya kan. Enak kita kejar arah harga garis besarnya itu Bang ya. Nah, berarti ya betul. Jadi poinnya bagaimana cara kita menentukan arah garis besar dalam satu hari. Kemudian belum lagi dibantu equity. Ya kan ada banyak trader yang trading hanya berdasarkan equity itu banyak. Tapi tujuannya satu. Sebenarnya gitu kan. Iya. Tujuannya profit konsisten Bang. Kalau bisa. Oh enggak. Enggak ya? Aku kurang gini. Kita harus bisa bedakan antara metode atau teknikal dengan profit konsisten tadi. Oh, beda ya Bang. Masih Oh, beda, masih jauh ya. Beda jauh itu. Ada banyak trader yang hebat, trading mudah dapat 100 juta, bener nggak? Bener banget itu. Ya. Iya. Nah, kayak kemarin kita ada satu klien, ya kan dari 14 juta, kemudian kita bantu recovery jadi 160 Iya, juta, 60 juta sekian gitu kan. 60 juta sekian. Kemudian malamnya di hari yang sama kita starting 50 jadi 90 juta. 90 juta. Pertanyaannya, apakah semua transaksi itu selamat dan konsisten setiap hari? Nyambung nggak sama metode? Nggak nyambung nih Bang. Nggak nyambung. Iya. Metodenya sudah benar mungkin kan? Iya. Berarti kan poinnya profit konsisten itu bukan lahir dari metodenya. Manajemen yang baik lah Bang ya. Money management yang benar. Karena kalau kita bicara profit, setiap transaksi kita dapat profit, Kita profit terus Bang kan? tapi tidak pernah Nggak selamat. pernah selama. Nah itu Iya kan? jadi PR juga lah untuk kita ya Bang ya. Semakin Berarti kan? besar profit, semakin peluang tidak selamat. Semakin kecil profit, cepat kita selamatkan. Cepat kita selamatkan. Langsung WD itu. Ya kan? Saldo 80 juta, profit 10 juta WD. Saldo 80 juta, profit 200 juta, enggak WD. Nggak WD. Jangankan enggak WD, TP pun enggak. TP pun nggak sempat lagi Bang. Makanya. Nah, ini jadi masalah sebenarnya. Jadi kalau pertanyaannya Bang tadi itu Metode. bicara metode, memang dia akan berbenturan sama profit konsisten. Jadi profit konsisten ini balik ke disiplin. Disiplin. Sebenarnya di metode pun kita juga disiplin. Bagi trader yang tahu timing ini, kapan masuk, kapan keluar. Jadi nggak trading terus kita, ya kan? Kayak kita di satu hari kapan itu, kita kan trading terus.
Sampai full itu. sampai full, terus ya. Aku udah yakin pasti akan ada waktu dimana posisi kita overtrade, kemudian kita over fokusnya itu udah habis ya, gagal. Udah capek kan gitu. Itu kalau bicara metode. Berarti sebenarnya metode yang sudah dijalankan sekarang Bang kan, berarti udah berhasil sebenarnya Bang kan. Berarti tinggal apa lagi Bang yang dikembangkan kira-kira? Ya alhamdulillah kita itu udah posisi yang memang udah close research. Jadi kita nggak ada yang kita cari lagi. Jadi aku nggak ada yang aku cari lagi di market itu. Karena terlalu lama membangun metode, menganalisa, riset, cari sebab akibat, karena terlalu lama. Akhirnya dampaknya kemana? Dampaknya ke MM juga. Psikologis Bang ya pastinya. Psikologi ya, karena kan terlalu lama ngebangun metode gitu ya. Tapi ada kelebihan kekurangan lah. Kelebihannya ya kita bisa menguasai pasar. Benar. Ya kan. Sangat menguasai Bang pasar Kita kan. jadi kayak lebih enjoy aja. Udah terbiasa gitu. Ada niche ya, tetap enjoy gitu. Tapi kita kalah sama trader yang MM-nya bagus. Yang dia hariannya 50 pip misalkan. Terus kalau dinilai angka, kasih nilai misalkan 10 juta dan itu berlangsung selama 20 hari. Nah, itu kan hebat ya. Nah, bagus tujuannya kan memang untuk ke sana. Duanya ini sama-sama membutuhkan ini. Ya kan? Ya. Trader yang money manajemennya bagus, equity-nya nggak pernah habis, tapi dia nggak pernah untung. Misalkan kalau dia tidak ada metode yang akurat ya. Tidak ada metode yang terukur win rate-nya. Karena gimana kita mau mengukur risiko dan keuntungan kalau kita tidak tahu win rate-nya? Betul. Metodenya itu Bang. Alright. Ya gitu lah. Tanya lagi nih Bang. Kan udah bahas tadi kan kalau profit konsisten gak ada hubungannya dengan metode Bang ya kan. Nah, berapa lama dulu Abang riset metode itu Bang? Dari awal sebelum kenal trading Bang kan, dulu riset dulu Bang ya ceritanya Bang kan. Nah, berapa lama kira-kira Bang itu? Kurang lebih. Ya kan selama ini kan jalan sambil minum air. Trading jalan, riset jalan, sembari jalan itu. Nah cuman kan karena kita kan dari dulu fokus sama komunitas, akhirnya kayak gini loh, timbul rasa kayak inovasi, sedangkan trading ini nggak boleh banyak metode. Yang seharusnya dengan metode satu kita sudah bisa profit, sudah bisa save lah tradingnya itu. Tapi karena kita kan nggak berhenti nyari metode ini, ketemu lagi ini, yang pasti makanya aku bilang di market itu kalau kita galih terus dia nggak habis-habis. Jadi kita kejar ya sesuai kebutuhan dan karakter kita aja. Karena yang kulewati ya seperti itu. Kadang itu kayak di 2018-19 kayak rasanya udah cukup nih dengan metode ini. Di cryptocurrency bisa, di binary bisa, di forex bisa gitu loh. Tapi didalami lagi, oh ternyata masih jauh gitu. Nah masih ketemu lagi ya Bang yang lain kan gitu ya. Jadi kayak kita nggak habis-habis. Makanya kan yang ada di pikiranku dulu itu, mungkin banyak trader bisa menentukan arah mau kemana, atau menentukan harga tertinggi, harga terendah itu tidak susah, sangat mudah kalau aku bilang, sangat mudah kalau sekedar menentukan itu. Nah cuma memang yang paling sulit itu ketika sudah dapat harga tertinggi, harga terendah, kita bingung. Entry point-nya mungkin. Bukan, harga tertinggi, harga terendah ini kan zona buat entry. Oh iya, zona buat entry itu Bang ya. Nah, memang kalau kita rasa cukup ya udah tinggal kasih buy limit, sell limit. Tapi menurutku kalau dua transaksi berlangsung seperti ini ya inilah gambling, nggak terukur. Makanya dulu ya aku pikir optimis, ini pasti ada celah. Ada celahnya. Karena kok kita bisa menentukan harga tertinggi, harga terendah, tapi kita nggak bisa mencari dia akan ngejar harga tertinggi dulu atau ngejar harga terendah dulu. Itu kan pertanyaannya. Ini iya, mungkin menurutku 90% trader sedang mencari ini. Kita mau buat tahu dia mau ke atas dulu atau turun dulu sih. Turun dulu ya. Ya kan. Misalkan nih, karena kita nggak tahu
dia tuh mau kemana, akhirnya kita nggak dapat arah garis besar. Kita cuma bisa menentukan kalau buy TP di sini, kalau sell TP di sini. Kalau aku dulu berpikir bagaimana caranya, karena aku kan trading nggak pernah dengan modal-modal besar. Iya, benar. Trading dengan modal-modal yang terbilang UMR lah itu. UMR. Ya kan, dimulai dari trading seperti itu. Jadi saat itu ya berpikir bagaimana caranya dengan modal kecil ini, sekali klik aku itu harga running minimal, kalaupun ada floating ya ndak jauh floatingnya, sehingga ketika transaksi dibuka dengan lot yang di luar UMR tadi atau lotnya besar, ya bisa aman, bisa aman. Ya bisa running gitu. Berarti memang metode nggak bisa jamin lah bang ya, nggak bisa jamin untuk profit konsisten, nggak bisa kan gitu. Berarti karena bang lama juga riset tuh, udah lama riset kan, berarti udah banyak metode-metode yang abang lahirkan tuh. Dan aku lihat juga banyak bang yang dipakai sama teman-teman kita lah, udah banyak. Nah kira-kira gimana lah menurut abang tuh, pandangan abang gimana? Kira-kira yang abang tahu bahwa metode abang dipakai oleh teman-teman kita ini, tanggapan abang aja gimana? Ya kalau masalah yang pasti tidak ada ya kan. Cuman kadang itu memang contoh ya, kayak kita bicara indikasi dari beberapa strategi yang kita udah bangun. Terkadang kan kalau dulu kita baru bicara indikasi, walaupun itu udah cukup kuat sebenarnya untuk dijadikan acuan nentuin arah mau kemana gitu. Nah, kadang juga trader itu terlalu cepat dia menyimpulkan gitu. Benar. Makanya kan aku pernah bilang ada perbedaan ketika teman-teman itu belajar dari orang yang orangnya juga pernah belajar gitu loh. Jadi tidak secara otodidak atau tidak melewati proses research, sehingga dia tidak menciptakan apapun. Ada beda tuh. Jadi kalau abang belajar sama misalkan nih si A atau si B misalkan, yang dia ini pernah belajar di sekolah A ya gitu. Nah setelah dia lulus, dia mumpuni lah, dia merasa mampu, kemudian dia pun menjadi seorang mentor atau guru lah kalau bahasa sekolah kan. Kemudian abang belajar nih sama dia ini. Biasanya kalau konsepnya seperti ini, metode pembelajarannya, durasi pembelajarannya lebih instan, lebih singkat gitu, lebih singkat dibanding dengan abang belajar dengan yang menemukan. Otodidak berarti bang, otodidak nyari sendiri gitu kan? Iya, orang-orang yang riset yang memang menghabiskan waktu di market itu untuk membangun sesuatu, membangun metode tadi, itu berbeda tuh. Kenapa? Orang yang menemukan sesuatu, yang membangun metode sendiri secara spesifik, dia lebih detail, dia tahu sebab, dia tahu akibat, dia tahu dasarnya. Dan ketika edukasi dijalankan sudah pasti tidak mungkin langsung ke titik poin kan? Iya. Step by step lah. Step by step itu pasti dikenalkan ini dulu, dikenalkan ini dulu, karena proses yang pernah dia lewati pun akan dikasih juga prosesnya ke teman-teman yang ikut belajar tadi. Berarti memang lebih, ibaratnya lebih nyata gitu bang, kalau kita bisa nyari sendiri kan gitu ya, lebih nyata dan kita lebih percaya diri mungkin bang ya. Pasti beda, berbeda dengan yang lain lah kak. Berarti kita belajar dengan guru, was-wasnya itu lebih sedikit dibanding kita yang belajar tapi menghafal. Iya. Nah itu kita kayak ada buku, kemudian kita baca, kita hafalin, rumusnya kita nggak dapet. Dorongan baik gitu kan. Nah itu materi lama.